Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di The Comment. Sore ini saya sama Bang Ike Ya, yang akan membahas tentang sengkarut dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nah, dari sengkarut kemarin itu akhirnya hari ini tadi ya para menteri, ada Mensos, Menkes, Menq, dan Dirut BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan sama Bappenas ya? Ya, sama Menteri Bappenas juga konsultasi ke pimpinan DPR mengenai sengkarut pembayaran iuran ini ya. Nah, apa yang tadi di poin-poin itu Bang, yang diomongin Bang? Nah, kalau poin-poinnya ya, Dari Menkes ngomong apa, ini ada Bang? kalau dari Mensos mengatakan sedang melakukan pembaruan data. Kemudian kalau Menkes mengingatkan pihak rumah sakit, apabila ada pasien PBI BPJS, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dalam kondisi apapun tetap diterima dulu. Tapi nanti soal klaimnya dan hal lainnya, itu nanti di belakangan proses. Jadi yang penting pasien ini tertangani dulu. Kalau Menq bilang ya anggarannya ada, sedang disiapkan untuk masa transisi ini, dan akan diproses untuk pembayaran langsung ke rumah sakit. Nah, poin sebenarnya utamanya memang di pembaruan data yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tunggal Sosial ya, Nasional. DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial Nasional ya. Nah, sebelum ke membahas pertemuan tadi ya, kita review dulu Bang. Review dulu, betul. Program BPJS kemarin sempat bermasalah dalam 2 pekan kemarin ya. Dalam 2 pekan kemarin itu, kalau berita yang sempat kita angkat, apa saja yang ditemui para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini yang menjadi kendala di lapangan Bang? Kalau lihat pemicu viral di awalnya ya, kalau yang aku ikuti dari perkembangannya dari pekan lalu itu, ini karena ada pasien memperlihatkan keluarga pasien menangis histeris di sebuah rumah sakit di wilayah Depok dan beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, yang pada saat itu keluarganya itu kasusnya itu adalah pasien gagal ginjal yang harus melaksanakan cuci darah. Hemodialisa. Ya, hemodialisa. Nah, yang ini tiba-tiba ditolak oleh sistem pendaftaran. Ditolak oleh sistem pendaftaran karena di situ disebutkan status kepesertaan PBI-nya sudah berubah menjadi nonaktif tanpa ada notifikasi sebelumnya kepada pasien atau keluarga pasien. Tanpa ada pemberitahuan juga ya? Betul. Jadi dia jadi nonaktif. Betul. Terus ketika itu nggak bisa dapat sehingga tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Tidak mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Ya, terus itu bukan cuma satu itu ya? Bukan. Kemudian ada hal di kasus rumah sakit yang lain dalam kasus emergensi, kemudian ditolak oleh pihak rumah sakit setelah dicek oleh sistemnya, status kartunya juga nonaktif. Ini silent deactivation ini yang memang pemicu utama sehingga menjadi viral, ya? menjadi ramai. Dan itu bukan hanya di Depok, di Jabodetabek ya? Ya, betul. Hampir semua pasien yang terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Ini sebenarnya yang perlu kita minta tanggapan dari pemerintah memang ya. Kalau dari di Sindo Prime pada saat perbincangan dengan Dirut BPJS Kesehatan itu mengatakan sedang ada pembaruan data. Oke, kita setuju dengan pembaruan data. Tapi pembaruan data itu apakah sudah pernah disosialisasikan? Karena kalau dari Dirut BPJS mengatakan pembaruan data itu berada di DTKSN itu tadi, data tunggal kesejahteraan sosial nasional itu tadi, kesejahteraan sosial nasional itu tadi. Nah, di data tunggal ini yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, jangan sampai pada saat ini lakukan pembaruan data, semua saling tolak menolak dari pemerintah. Siapa yang harus memberitahukan kepada peserta BPJS Kesehatan bahwa mereka sedang mendapatkan pembaruan data. Oke. Untungnya ini langsung
ditanggapi DPR ya Bang ya? Ya, ditanggapi di DPR dan ini DPR tadi meminta konsultasi. untuk langsung segera ya. Jadi apapun kondisinya, pasien yang memang butuhkan perawatan, sementara status PBI BPJS Kesehatannya itu nonaktif, tetap harus dilayani oleh rumah sakit. Nanti semua Harus ya, bill wajib ya? wajib Nggak boleh ada itu penolakan ya, berarti nggak ya? boleh ada penolakan. Oke. Sempat ada penolakan. Kemudian dikatakan, oh ya kami butuh data verifikasi. Ya. Kemudian keluarga pasien harus datang ke dinas sosial dulu, minta surat. Wah, panjang ininya, urusan birokrasinya. Kasihan juga ya, padahal Kasihan, pasiennya padahal udah hari itu nunggu. harus mendesak. Oke, itu tadi ya. Berarti kita coba kita dengerin dulu. Ya. Ada statement dari Wakil Ketua DPR, Bang Dasko sama Mensos. Sama Ya, Mensos. Kita dengerin dulu. Kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Gitu. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu diantaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Tahun lalu ini evidence base-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya dan saya terima kasih dukungan yang luar biasa hari ini untuk kita semua. Kita minta dukungan transformasi data itu didukung oleh masyarakat luas. Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul dan sanggah melalui saluran yang kami buat, diantaranya adalah aplikasi Cek Bansos 021121 021171 untuk call center dan juga ada WA center. Jadi Nah,
Kita koreksi ya, bukan DTKS ya, tapi dari DTKS itu berubah menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah sekarang berarti bolanya ada di Kemensos ya? Bolanya ada di Bolanya ada Kemensos. di situ, posisinya harus segera diselesaikan tuh pembaruannya dari yang tahun ini ada 11 juta tuh tadi katanya kan? Ya, 11 juta, kemudian nantinya setiap tahun akan menjadi 9,8 juta. Turun memang ya. Ya harus turun ya. Harus turun. Karena tahun kemarin 13 juta Ya, ya yang dikoreksi. Tahun ini 11 juta. 11 juta. Ya. Kemudian untuk ke depan 9,8 Ini memang setiap tahun. jadi PR Kementerian Sosial, tapi sebenarnya ini juga Kementerian Sosial kan turun Ya. ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah turun ke ya kecamatan, kelurahan, RT, RW, RT, ya kan. Nah di sini nih RW, RT ini juga harus benar-benar ini ya harus benar-benar memantau, dia harus turun ke lapangan banget, memastikan mana yang beneran berhak menerima, mana yang enggak. Jangan sampai kejadian kayak yang NTT kemarin, Bang. Oh, banyak. Yang NTT kemarin yang mohon maaf anaknya memilih Mengakhiri hidupnya, itu ternyata dia nggak menerima bantuan loh, Bang. tidak menerima bantuan Dan sama itu sekali. RT RW nggak tahu kan ternyata kan. Nah ini jangan sampai kejadian yang seperti itu ya kan. Karena data NIK-nya ternyata belum kelar urusannya. Ini berarti mulai dari data NIK juga harus dirapiin lagi Data ya. NIK harus dirapikan. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau seandainya tadi Gus Ipul ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan karena memang ada pembaruan data menjadi ke DTSEN itu, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini mengacu kepada data yang mana? Siapa yang akan menjadi wasit terakhir? Apakah dari Kementerian Sosial? Tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kan dimulai dari tahapan di bawah. Ya. RT, RW, kelurahan atau kepala desa, kemudian naik lagi gitu ya, naik lagi ke camat gitu, naik ke bupati gitu. Ya. Nah, kemudian kan kita juga memiliki data jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Ya. Apakah indikatornya sama? Yang oleh tenaga sensus ya. Iya. Hmm. Apakah registrasi sosial ekonomi masyarakat? Nah itu kan nantinya akan Apakah data disinkronis, kan? indikatornya yang penting yang paling utama ini indikator dulu. Oke. Indikatornya sama atau tidak? Katakanlah kalau dari Kementerian Dalam Negeri umpamanya misalnya menggunakan data berdasarkan NIK dan pekerjaan yang rumahnya, kehidupannya, tempat tinggalnya diverifikasi oleh RT, RW, kepala desa atau lurah itu naik berjenjang ke atas. Tapi kalau dari BPS kemudian menentukan, oh masyarakat ini punya sepeda motor. Ya. Artinya kalau punya sepeda motor, taraf hidupnya sudah lebih baik. Dia bukan golongan miskin. Bukan golongan miskin. Oh, iya. Yang jadi pertanyaan, Penetapan itu kalau dia punya sepeda motor butut, yang sudah usianya lebih dari 10 tahun, Nggak bayar pajak pula. nggak bayar pajak pula, dan itu digunakan sebagai kendaraannya untuk mencari uang, Ya. seperti ojek pangkalan, terus kurir. Ya. Ya kan banyak sepeda motor butut. Kalau mungkin ojek online, mereka kan ada batasan usia kendaraan sepeda motor kan, kecuali kalau yang ekspedisi, ojek online yang menggunakan ekspedisi. Di desa-desa juga banyak tuh. Ya desa-desa banyak. Bahkan kemudian buruh tani pun yang pekerjaannya hanya menerima upah membawa hasil panen panen padi ke tempat penggilingan gitu. Apakah mereka sudah dianggap karena sudah punya sepeda motor kemudian dinyatakan? Nah, itu harus disamakan persepsinya dulu, itu berarti persepsinya harus sama. Posisinya menetapkan oh ini golongan miskin, ini rentan miskin, ini sangat miskin kan ya? Ya. Posisinya berarti harus disamakan dulu. Nah, itu apakah itu sudah itu kan kalau nggak salah DTSEN itu kan berdasarkan peraturan presiden ya? Ya, ada undang-undangnya ada, perpres ada terkait dengan soal satu data, kan? Sudah jelas. Ada undang-undang, ada perpresnya, oke. Tapi yang kita pahami sekarang, yang kerap kali terjadi, ini kerap kali terjadi ya Sobat Sindo ya,
ego sektoral masing-masing lembaga, kementerian lembaga ini Ya. sangat tinggi. Mudah-mudahan ini udah nggak ada lagi ya dengan Seharusnya ya sudahlah mengacu saja pada undang-undang atau perpres yang ada. Kalau memang di aturan perpresnya kategori masyarakat miskin itu 1, 2, 3, 4 dan itu dijalankan oleh BPS, harusnya Kementerian Dalam Negeri punya aturan. Kalau memang tidak sesuai, sampaikan ke Presiden, Benar. revisi perpresnya Ya. gitu. Tapi yang kasihan itu sebenarnya Bang, bukan kelompok sangat miskin dan rentan miskin. Sebenarnya bukan itu untuk kasus BPJS ini. Ya. Jadi, Menurutku itu justru yang lebih yang rawan ini sebenarnya yang posisi di kelas middle, kelas menengah. Karena apa? Di posisi middle ini, oke, sekarang mereka tidak terdaftar sebagai PBI. ya Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS. Mereka harus bayar, ya kan? Bayar iuran BPJS itu sekarang kalau nggak salah 150 kalau nggak salah. 150. Ya kan? Nah, ketika saat ini mereka bisa membayar, ya oke, mungkin masih bisa ya. Tapi ketika ya ini kan menengah nih, mereka itu juga kebutuhannya banyak yang tidak tercover oleh pemerintah, tidak tercover oleh bantuan-bantuan apapun itu, entah itu BLT, bansos atau apapun lah gitu namanya. mereka tidak tercover, tapi mereka itu sebenarnya posisi keuangannya tuh rawan, Bang. Ini yang sebenarnya harus dijagain juga. Yang sebenarnya orang yang cenderung sebenarnya masuk ke dalam jurang kemiskinan, Sebenarnya. tapi tidak di dalam kategori pendataan, Iya, tidak masuk tidak sebagai masuk. kategori masyarakat Nah, miskin. itu kalau misalnya sakit, ya kan, sakit terus akhirnya tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi gitu ya, itu udah otomatis langsung drop kan dia. Nah, otomatis drop dan dan saat ini kayaknya nih ya, jaring pengaman buat mereka ini yang belum ada. Ini juga harus dipikirin juga sama pemerintah nih untuk DTSN-nya ini juga harus sampai ke situ. Betul. Iya. Karena dan itu sebenarnya juga perlu verifikasi dari ya tingkat paling bawah ya RT RW itu tadi. Ya, RT RW. Atau mungkin di masyarakat desa ada yang namanya kadus gitu ya, kepala dusun gitu. Tingkat verifikasinya ada di sana. Kalau seandainya mengacu kepada punya sepeda motor, listriknya 1.300 watt. Dan Ya itu sulit sebagai acuan. harus disamakan persepsinya ya di kementerian lembaga ini tadi ya Bang ya. Ya, Nah sekarang kita kembali ke data yang tadi itu. Kita kan sekarang berarti punya PR nih posisinya. Untuk 3 bulan ke depan bisa disebut sudah ada kejelasan para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini sudah tidak perlu khawatir lagi dalam 3 bulan ke depan, tapi harus cek and recheck lagi mengenai pendataan apakah masih terdaftar di BPJS Kesehatan, di PBI BPJS Kesehatan tadi atau enggak. Karena posisinya ini harus di cross check lagi ya, karena kalau nggak di cross check khawatir tidak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu akan hilang datanya. Karena itu tadi yang disampaikan Mensos, posisinya tahun ini ada 11 juta data yang diverifikasi ulang, dan ini yang merasa terlempar dari data itu tadi, data penerima iuran, itu harus verifikasi. Harus melakukan verifikasi. ulang. Nah, untuk 3 bulan ini mungkin aman, tapi jangan sampai terlena dengan yang 3 bulan ini. Harus segera cek, kalau misalnya memang terlempar, kita ternyata bisa melakukan sanggahan, dan ternyata bisa untuk diaktifasi ulang. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan gitu, kalau seandainya kita lihat masyarakat akan melakukan verifikasi ulang, saya mau hanya membayangkan untuk masyarakat yang berada di 3T di daerah pelosok. Ya, itu juga Yang jadi juga PR lagi. yang banyak coret dulu verifikasi belakangan gitu. Nah, Coret kasihan. dulu. Nah, mereka mau verifikasi kemana? Tidak semua loh mereka bisa menggunakan ponsel pintar atau smartphone itu Benar, untuk benar. melakukan pengecekan di mobile JKN atau apapun itu.
Memang sih kalau Nah, harusnya dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kan Kementerian Sosial di pusat, Ya. di provinsi ada dinas sosial, ada dinas sosial. kemudian di kabupaten kota juga ada, Ya. turun, kan ada tahapannya sampai ke turun, kecamatan. sampai turun kecamatan. Nanti dari sampai situ, ke desa, bahkan ada puskesmas pembantu. ya. Nah, seharusnya bisa melakukan memberdayakan petugas-petugas yang ada di lapangan ini untuk membantu mereka melakukan verifikasi. Ya. Artinya kalau aku berpikirnya gini, oke, Ika Kesuma dicoret, bukan penerima PBI lagi. Ya. Nah, tapi karena aku nggak tahu, karena memang ketidakmampuan menggunakan teknologi, kemudian tidak ada yang datang, ya pasti akan diam-diam saja. Benar. Begitu sakit datang, oh ditolak Pak. Ditolak. Kan kita sudah berikan waktu 3 Diloket bulan. kaget. Oh Nah, jangan sampai Nah, seberat ini- itu juga. Ini ada contoh menarik, Bang. Ada contoh menarik. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh untuk daerah-daerah 3T ya. Ya. Belum lama pernah ada liputan kita di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ini Kabupaten Pangkep itu adalah kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau, dan di situ meskipun terdiri dari beberapa pulau, CKG-nya, cek kesehatan gratis yang sebagai program hasil Program terbaik pemerintah. cepatnya pemerintah itu, di situ di situ CKG-nya itu paling tinggi, Bang. Paling tinggi nomor 1 di wilayah timur Indonesia. Nah, ini juga berbanding lurus dengan penerima dari BPJS, penerima bantuan iuran dari BPJS itu juga berbanding lurus. Jadi mereka di situ caranya gini, Bang. Dari kecamatan Pangkajene Kepulauan itu ada puskesmas, dari puskesmas yang berada di darat, dia punya cabang-cabang di Puskesmas Apung. Ya, di kepulauan itu dengan Puskesmas Kepulauan. Apung. Jadi dari titik pelabuhan terbesar itu ya, terus mereka dengan Puskesmas Apungnya itu mereka mendatangi pulau-pulau itu. Selain pemeriksaan gratis, mereka juga akan mendata ulang oh ini penerima BPJS atau enggak, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh daerah lain ya. Iya, betul. Kalau misalnya ini bisa jadi contoh, bisa jadi pilot project-nya yang seperti itu, saya rasa untuk di darat mungkin harusnya nggak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah. Dan itu harus juga mengacu data itu yang sifatnya dinamis. Iya. Jangan kaku, jangan mengacu pada data tahun lalu. Bisa jadi tahun lalu dia seorang pengusaha punya Nah, toko terus kelontong di depan rumahnya, kemudian Misalnya bangkrut, ada, ya, menjadi miskin. ada masalah, Nah, kalau pakai bangkrut. potret tahun lalu ya dia nggak akan masuk. Tapi di saat data ada sekarang, seharusnya masuk. Itulah pentingnya dilakukan selalu melakukan pengecekan ke lapangan secara periodik. Benar. Itu sekarang tugasnya itu tadi ya. Jangan ada juga mungkin dia Untuk masuk TTSN. kategori masyarakat prasejahtera atau masyarakat miskin gitu. Tapi karena dia mendapatkan bantuan pinjaman atau bantuan modal untuk usaha, ternyata dia udah lepas dari jeratan ini. Jangan juga dia sebagai tetap menjadi PBI. Ya gitu ya. Iya. Untuk adilnya gitu. Untuk Tapi adilnya biasanya begitu. Biasanya kalau sudah dapat ini ya udah mereka akan keenakan. Jadi pengecekan ini, verifikasi di lapangan yang sifatnya dinamis ini untuk melakukan masyarakat yang tadinya mampu berubah menjadi miskin dan masyarakat miskin sudah masuk kategori yang mampu. Ini kan jadi bisa langsung pengecekan sehingga anggaran negara yang disiapkan itu tidak terbuang dengan percuma. Jadi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi menarik ya, kalau kita lihat yang tadi disampaikan sama Mensos ya. Ya. Data tahun kemarin dari 13 juta yang diverifikasi, yang dinonaktifkan dulu, ternyata yang mengaktifkan ulang nggak nyampe 100 juta, nggak nyampe 100 ribu, Bang. Nggak nyampe Hanya 100 ribu. sekitar 87 ribuan gitu. Berarti yang 12 ribu sekian kan berarti memang hilang ya, datanya memang hilang.
Terus yang ini 11 juta ini belum tahu nih kita akan berapa tuh nanti yang akan ini. Apakah memang cuman rame di permukaan, apa namanya, yang viral-viral aja itu, ya ternyata jumlahnya nggak banyak atau gimana nih Bang? Nah, Kira-kira? ini yang kita tidak pernah tahu. Karena memang kalau untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pinggiran daerah perkotaan lah katakanlah, atau seperti yang kasus yang di awal mencuat di Depok, itu kan sangat dekat dengan kota kan, udah masuk kategori kota, itu menjadi viral. Yang kita tidak pernah tahu masyarakat yang berada tadi mungkin di Ngada gitu katakanlah, Kabupaten Ngada, atau masyarakat yang berada di kepulauan. Ya, ya. Nah ini kan kita tidak pernah tahu apa yang mereka. Kalau tadi di Teguh menyampaikan ada contoh di Pangkep yang ternyata sangat aktif, ya itu harusnya menjadi apa ya? Bagus, menjadi pembelajaran juga. Artinya puskesmas yang berada di wilayah itu juga seharusnya juga proaktif. Benar. Tapi yang pengen saya katakan di sini gini Bang, dari tadi contohnya dari 13 juta data yang dinonaktifkan tahun lalu hanya kurang dari 100.000 yang dia mendaftarkan kembali. Iya, mendaftarkan kembali. Dan di tahun ini ada 11 juta dan nanti belum tahu kita akan ada berapa yang mengaktifkan kembali ya kan. Nah ini maksud saya gini, di sisi lain dengan DTSN ini sebenarnya ada satu misi mulia menurut saya ya. Ya. Ada misi mulia yaitu bagaimana benar-benar fokuskan data itu tadi benar-benar agar tidak ada satu, tidak ada penyelewengan, dua, tidak ada salah sasaran. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ketika misalnya kita coba nih ya, kita coba pahami dari data yang 13 juta tadi, ternyata yang reaktivasi hanya 87.000 sekian. Itu artinya ada 12 juta sekian. 12 ya juta kan? sekian yang belum. Nah, kalau misalnya 12 juta itu adalah ternyata data fake ya, data yang palsu valid gitu ya. Atau data fake, data Tidak palsu. valid. Justru data yang tidak valid ya. Ya, mungkin artinya orangnya sudah tidak ada lagi atau hal lain lah gitu ya. Benar. Nah, itu kalau misalnya itu masih terus terus dibayarkan oleh negara, berarti kan ada sekitar berapa? 12 juta taruhlah kali 150.000. Ya kan? Ada berapa miliar yang terbuang Ada berapa? sia-sia. Ya, ini Dan jangan itu nggak sampai tahu terbuang. kemana, gitu Betul. kan. Ya. Itu juga perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa nantinya yang 11 juta yang kemarin, yang tahun ini dinonaktifkan, ini dikasih kesempatan dalam 3 bulan ini, jangan lupa untuk reaktivasi lagi. Jika memang memerlukan, bisa reaktivasi, ada cara-caranya nih Bang. Nah, saya punya datanya, minta tolong teman-teman. Kita ada 7 poin ya, 7 poin data, bagaimana cara mengaktifkan datanya ini. Oke. Nah, ini ya, boleh di play nggak? Oke. tempat Anda berobat, itu yang pertama ya. Yang kedua, datangi dinas sosial setempat untuk mengajukan pengaktifan kembali. Ya. Yang ketiga, petugas dinas sosial akan melakukan verifikasi data kepesertaan Anda. 4, dinas sosial akan membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKSNG. Ya. Lanjut ya. Dan yang kelima, petugas Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan reaktivasi. Berikutnya, dokumen yang telah disetujui Kemensos disampaikan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi teknis lebih lanjut. Dan ketujuh, peserta yang telah direaktivasi wajib melakukan pemutakhiran data lagi, paling lambat dua periode pemutakhiran DTSN. Nah ini diharapkan ya dengan ini penerima biaya iuran BPJS Kesehatan ini harus aktif juga ya untuk mereaktivasi dari kepesertaannya. Dan di sini yang perlu ditekankan juga yang tadi disampaikan di DPR, jangan sampai ada penolakan dari pihak rumah sakit. Betul. Ya, betul. Karena dalam 3 bulan ini yang
yang harusnya yang harusnya mendapatkan iuran tadi, Iuran, meskipun PBI. belum ada reaktivasi, tapi tetap akan dibayari oleh pemerintah terlebih dahulu. Dan ini jangan sampai ada penolakan. Kalau misalnya ada penolakan, bisa dilaporkan dan ini akan bisa ditindak pidana. Betul. Gitu ya. Karena kalau kita bicara soal data tunggal sosial ekonomi nasional, itu memang sebuah mimpi indah, harapan yang sangat bagus sekali. Benar. Satu data untuk semua, supaya Satu data bantuan untuk semua, ya. tepat sasaran. Itu Tapi- buat kesehatan, buat pendidikan. Buat ya kan? pendidikan kartu Indonesia Pintar kah, atau kemudian bantuan BLT atau bansos, itu jadi satu data. Iya. Tapi jangan sampai pembaruan data tunggal ini menjadi Tuhan yang saklek, Tuhan iya. baru yang kejam, Ya. saklek. Bagaimanapun juga dinamika masyarakat itu juga Iya. ada. Yang tadinya di bawah bisa jadi ke atas. yang tadinya Jangan di atas sampai bisa kita jadi ke bawah. terlalu mendewakan itu, Benar. mendewakan Oke. sebuah sistem. Karena sistem itu dibuat oleh manusia. Ya. Kalau kita terlalu mendewakan, berarti kita yang salah. Harusnya Gitu ya. kita yang bisa mengontrol sistem itu dengan baik, gitu loh. Benar. Terus apa Bang? Yang soal data nasional ini lagi Bang, yang perlu disampaikan ke masyarakat. Yang perlu disampaikan masyarakat, selain tadi kalau ada 7 poin, situ dari yang disampaikan 7 poin itu petugas dinas sosial juga sudah mulai terlihat aktif, tapi masyarakat juga diharapkan proaktif. Proaktif ya. Ya, proaktif masyarakat ini apakah dari masyarakatnya sendiri? Ya, kalau seandainya masyarakat yang berada di pinggir pedesaan yang tidak paham, mungkin tuh baca tulis sulit, kita harus akui itu. Kita harus Masih akui itu. Masyarakat kita yang tidak bisa baca tulis itu banyak, tidak mampu mengoperasikan teknologi, ponsel atau smartphone itu juga banyak. Artinya RT, RW, kepala dusun, lurah itu juga harus turun Membantu, ke lapangan ya. membantu mereka. Benar, Kan oke. data-data tunggal ini kan ada verifikasi yang terus dilakukan sampai tahap bawah. Nanti dari tahap bawah itu juga proaktif. Selain masyarakat yang datang ke puskesmas atau ke kelurahan untuk mengecek, nanti ya puskesmas dengan kelurahan koordinasi untuk mengecek, melakukan. Pak, Bu, atau Nek, ini dari sini datanya perlu kita reaktivasi. Kami membutuhkan ini dokumennya, nanti surat keterangannya kami siapkan. Itu juga harus Benar. dilakukan. Jadi ini durasi waktu 3 bulan ini sangat singkat. Jangan kita sampai disetir oleh robot gitu loh dalam waktu 3 bulan ini karena kekakuan itu. Nanti kalau udah 3 bulan terus kena deadline, nggak boleh ada perpanjangan gimana Bang? Ya harus dibuat dinamis lah, kan seperti Boleh lah tadi ya. yang kita katakan, ada orang OKB, orang kaya baru, ada juga orang OMB, orang miskin baru, Ya, itu juga perlu diwaspadai apalagi dengan kondisi ekonomi. dengan saat kondisi ekonomi saat ini. ini. Ya. Oke, itu dulu ya. Oke, itu dulu. Kalau seandainya Sobat Sindo ingin memberikan komentar, silakan. Ya, di bawah ini ada banyak kolom komen. Silakan untuk komentarnya. Bagaimana soal mungkin teman-teman Sobat Sido ada pengalaman dengan penggunaan BPJS, pengalaman dengan soal pengkinian data atau apa, mungkin bisa ikut Ya, share sharing aja. di situ. Nanti kita bisa akan kita suarakan kembali supaya didengar oleh pemerintah. Oke, Oke. Sampai di sini. Sampai Sudah di komen sini. pada hari ini. Saya Ega Komen. Kusuma dan Teguh ya. Teguh DH. Sampai jumpa.